Ini hukumnya, ini perjanjian lama loh saudara. Kok bisa begitu dekat papa dengan anak-anak? Tanggal 26 Desember yang lalu, kami ada di Australia, di Sydney. Kami ngajak satu hamba Tuhan, namanya Eliezer Edo. Dan hari itu Natal 26 Desember, saya minta dia khotbah. Ternyata dia khotbah pendek sekali. Nggak sampai 30 menit. Saya pun diberkati. Dan semua orang di situ malam itu ada kira-kira 3 atau 5 pendeta. Dia cuma nyebut 3 nama. Henokh, Abraham, dan Musa. Dia berkata gini, menurut saudara, Henokh, Abraham, Musa, itu pernah ke gereja tidak? Saya jawab juga nih, saya tanya balik kepada saya. Pernah ke gereja nggak mereka? Mereka punya Alkitab tidak? Belum ada. Yang ketiga, mereka sudah penuh Roh Kudus belum? Saya jawab, sudah atau belum? Belum. Roh Kudus baru ada zaman Yesus. Gereja nggak pernah, Alkitab nggak punya, Roh Kudus belum turun juga. Kenapa mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan daripada kita yang punya Alkitab berapa banyak di rumah yuk? Berapa kali ke gereja kita seminggu? Roh Kudus luar biasa. Sampai ke juru pintu aja bahasa roh. Kenapa kita nggak bisa dekat dengan Tuhan seperti mereka? Yang sebentar-sebentar Tuhan bicara. Tuhan bicara. Kenapa kita? Ada yang salah dalam kekristenan kita. Relasi ini, hubungan ini. Jadi papa itu kalau ketemu kita pasti ngomong. Nggak mungkin kalau ketemu cuma senyum-senyum terus pergi lagi. Nggak mungkin. Katakan amin. Karena dia itu papa, kita ini anaknya. Apalagi zaman yang bahaya begini, setan makin kurang ajar. Papa akan beri banyak instruksi kepada kita. Kemarin tincu aja, Yosua mau masuk di dorm, ingin tahu dormnya bagaimana. Wah, itu sudah kayak apa hati mama itu. Apalagi papa di surga dengan kita dalam zaman seperti ini. Ngerti enggak? Jadi maaf saudara, jangan tertuduh lagi sekali. Tapi biar ini memacu saudara, membangkitkan iman saudara. Oh iya ya, Kristen harus begini ya. Dia itu papa, dia itu Yesus teman. Kalau itu ada, hidup itu luar biasa. Jadi doa sekian jam atau sekian menit sekalipun, kalau kita rindu dia, percayalah, papa datang kepada kita. Dan dia bicara sesuatu. Dia sampaikan ini, sampaikan itu kepada kita semua. Saudara saya ke Papua, itu gara-gara Pak Adi. Ya, Agustus 89, saya habis retreat di Arrowhead waktu itu. Terus saya itu diajak ke Pathfinder, waktu masih Pathfinder di Lake Avenue, Pasadena, toko buku Kristen itu. Pak Adi tahu saya suka buku. Nah, waktu itu dia masih tinggal di daerah Pasadena situ. Saya lupa di jalan apa itu. Nah, terus dia bilang, Daniel nanti 3 jam saya jemput lagi. Karena dia toko saya di toko buku lama. Ternyata nggak sampai 5 menit saya sudah keluar. Untung Pak Adi belum pulang, masih di parkiran. Saya bertanya Pak Adi, sakit perut dia? Oh enggak. Karena kan sudah kok cepat. Saya dapat buku yang luar biasa. Loh kok cepat sekali? Saya kalau beli buku biasanya lama. Karena 3 hal yang saya cari. 1, siapa penerbitnya. 2, pengarangnya. Dan 3, apa isinya. Saya lihat dulu. Itu langsung. Karena waktu itu ada buku baru. Soalnya begitu saya masuk ke toko buku itu, selalu bukan display pertama kan yang buku baru. Ada satu yang sangat mengganggu mata saya. Judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Kenapa kok enggak From Jerusalem to Indonesia? Buku apa ini? Sudah saya nggak lihat tiga-tiganya, saya bayar. Untung mobil masih di situ Pak Adi. Ternyata dari buku itu Tuhan manggil saya, kamu ke Papua. Karena dari buku itu dikatakan the end of the earth, yang Yesus katakan. Ternyata di Papua. Nah, saya rajin keliling dunia waktu itu gara-gara ayat yang berkata, beritakan Injil itu, Matius 24 ayat 14. Beritakan Injil itu ke seluruh dunia, jadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Baru tiba kesudahannya. Yesus berkata, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Aku mau datang. Maka itu saya keliling. Nah, setelah saya baca buku itu, saya berpikir gini, ngapain saya capek-capek keliling dunia kalau ujung bumi di negara sendiri? Maka bulan April tahun 90, saya ke sana. Itu pertama kali. Hanya untuk mencari bukti mengapa disebut the end of the earth. Kemarin waktu di Pennsylvania, saya dapat buku itu lagi. Itu ada di mobilnya Permadi, belum saya turunkan karena saya mau bawa pulang Indonesia. Sudah lama saya nggak dapat buku itu lagi. Sudah dicetak ke beberapa edisinya. From Jerusalem to Irian Jaya. Pengarangnya Ruth Tucker. Nah, saya baca. Roh Kudus bicara. Daniel, kamu ke sana. Saya bilang, saya siap. Tapi tunjukkan saya mesti buat apa. 14 bulan pertama, saudara, saya cuma keliling. Saya nggak khotbah banyak. Karena saya cuma ingin tahu, kenapa disebut ujung bumi. The end of the earth itu kenapa? Sambil saya cari papa, saya harus buat apa? Saya bukan pendeta yang sembarangan. Sampai tempat buka gereja, tidak. Maka itu sudah kenal saya dari dulu. Kenapa saya nggak hobi buka gereja? Karena saya tahu, papa saya menggal saya bukan buka gereja dalam organisasi. Tapi gereja yang hidup. Maaf, bukan sombong kalau saya berkata. Kalau saya buka gereja, maaf, pasti banyak jemaat saya. Tapi saya tahu panggilan saya, papa nyuruh saya kemana.
Nah, akhirnya yang Roh Kudus tunjukkan, orang Papua nggak butuh gereja, mereka butuh sekolah. Tanah mereka kaya. Saudara, Freeport itu satu hari, itu milik McMoran, perusahaan di Amerika, pusat di New York. Satu hari mereka ngambil emas di Papua 2 ton konsentrat, satu hari. Dari tahun 74, 2 ton itu 2000 kilo. Kalikan gramnya berapa itu? Hebat sekali. Itu baru emasnya, belum kayunya, belum macam-macamnya. Tidak ada tanah, itu dunia mengakui. Di Papua yang kecil begitu, itu mineralnya, logamnya, wah, enggak terkatakan. Maka itu jadi daerah konflik sampai hari ini. Tapi kenapa mereka miskin? Ya itu karena mereka nggak punya sistem pendidikan yang baik. Nah, ketika Roh Kudus bicara pada saya, kamu buka sekolah, dan saya tuh mikir, saya cuma lulusan SMA, bagaimana ceritanya? Itu pun ijazahnya sudah hilang atau ada di mana? Bayangin. Tapi dia pimpin, saya cuma mendengar suaranya, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Hebat sekali Tuhan bekerja. Jadi kalau dia hadir, saudara, dia pasti berbicara. Nanti kita akan lihat, tahun 95, mamanya Sony ikut ke Papua. Itu daerah yang tinggi, 7.000 feet. Oksigennya kan sedikit. Ampun, sorry, Son. Hampir lewat mamanya. Karena kan jalan. Oksigen kan kurang. Woi, pingsan. Waduh, bagaimana ini? Cerita nggak mama waktu itu, Son? Dia beli tanah. Dan tanah itu dipakai jadi sekolah dan asrama sampai hari ini. Dan itulah sekolah dan asrama pertama di pedalaman yang pakai asrama. Tahun 95, mamanya Sony beli. Itu kira-kira bulan November, lalu 97 selesai dibangun, kami baru buka. Dan dari 97 itu, angkat pertama mereka 98, TK lulus, masuk SD, kami sekolahkan di Nabire. Nah, sudah sekian generasi, berjalan terus. Nah, semuanya karena Tuhan yang menyuruh. Maka itu hari-hari ini ayo kita belajar mendengar suara Papa. Kalau saudara tanya, gimana sih cara mendengar suara Tuhan? Gampang. Gak usah doa puasa, gak usah baca Alkitab 14 pasal sehari, gak usah doa pagi jam 4, gak usah. Siapkan hati. Di Lukas 11 juga saya nggak usah baca karena waktu. Ya, kalau saudara lihat ayat 11 sampai 13 Lukas 11 tadi. Apa mana di antara kamu yang paling jahat sekalipun, kalau anaknya minta roti kasih ular, minta telur kasih kalajengking. Artinya begini, kalau kita lagi berdoa dengan Papa, rindu dia. Alkitab mengajarkan hanya ada 2 tempat yang Papa paling banyak bicara. Satu lewat perasaan. Kalau kita berdoa, saudara, tiba-tiba ada sesuatu di hati kita. Jangan ragu-ragu. Itu pasti Papa yang menunjukkan. Atau yang kedua lewat ide. Ya lewat ide tiba-tiba klik di otak kita. Ada sesuatu. Jangan ragu-ragu. Jangan tanya, ini suara tonton suara saya. Kok usah tanya begitu. Karena Lukas 11 jaminannya. Papa mana yang jahat sekalipun. Kecuali kalau kita doa di kuburan atau didengar suara. Hai Luka, tanya ini suara siapa ini. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Kalau kita lagi rindu dengan Papa, maaf. Jujur. Berapa banyak kita punya pengalaman mendengar suara Tuhan kita lagi duduk di WC? Lu betul nggak? Ayo. Ya tiba-tiba tek gitu. Kenapa kalau lebih banyak di WC? Karena di WC kita diam aja, nggak banyak ngomong. Kalau di lain ngomong sendiri, Papa nggak bisa ngomong duluan. Dan itu fakta. Di banyak tempat saya tanya, kenapa di WC Tuhan sering bicara? Ya karena sepi, cuma diam saja kita menunggu apa. Ternyata di situ Papa lebih banyak bicara kepada kita. Jadi dia kalau bicara nggak lewat kuping, audible jarang. Seumur saja dan Baton baru 2 kali saya dengar audible. Yang lain, yang kedua saya dengar itu tahun 81 di LAX, saudara. Bersama Pak Adi, itu pertama kali saya ke Amerika. Dan susah saya dari Fresno, San Francisco, Los Angeles. Waktu itu baru ketemu Jimmy Untoro, Billy Sindoro. Mereka masih baru mahasiswa di sini. Terus kami mau ke London. Begitu kami lagi antri check-in di British Airways counter. Ya saya antri sambil lihat kiri, lihat kanan. Nah 2 blok dari counter British Airways itu China Airlines. Terus saya lihat ada peta Tiongkok gede sekali di display situ. Dan 3 kota lampunya nyala. Beijing, Shanghai, dan Kanton. Sambil nunggu saya lihat lampu. Terus saya noleh-noleh. Saya noleh, kok nggak ada orang? Itu jelas kamu kesana. Saya cerita sama Pak Adi. Pak Adi, kok saya dapat suara begini suruh ke Tiongkok? Ya siap-siap aja. Pak Adi bilang paling penting Pak Daniel belajar bahasa dulu. Nah ini yang repot, belajar bahasanya gimana sih? Ya sudah. Nah sampai di London harusnya kami itu nginep berdua di rumahnya adiknya Pak Adi. Namanya Daniel itu. Ternyata ada keluarganya datang dari Indonesia. Akhirnya saya dinepkan di rumah orang Inggris. Salah satu anggota majelis gereja adiknya Pak Adi. Saudara, saya dapat kamar di atas. Saya ingat betul itu. Begitu saya masuk ke kamar itu. Ternyata orang ini, majelis ini menyediakan saya buku. Ini siapa? Hudson Taylor yang ke Tiongkok. Hah?
Saya bilang, Pak Adi ingat waktu saya berangkat? Iya, saya dapat buku ini dari pemilik rumah. Wah, berarti harus siap-siap ya Pak Daniel. Wih, saya takut mati betul, saudara. Kok Tiongkok mati nih, saya nggak pulang gimana nanti? Pada tahun 81, 4 Januari 82, adiknya Pak Adi itu menikah. Nah, saya mesti datang ke Semarang. Pernikahannya di Wisma Pandanaran. Nah, saya itu dari Surabaya tanggal 27 Desember. Saya mau duluan karena saya mau ketemu dengan banyak anak-anak Tuhan di Semarang. Waktu itu ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya naik bis malam dari Surabaya ke Semarang. Zaman itu bis nggak ada AC, masih pakai kipas angin itu, yang kecil nempel itu. Nah, saya tuh kecapean, Natal itu saya sibuk sekali. Bis jalan saya langsung tidur, sudah hilang sudah. Nah, biasanya bis malam itu berhenti di Madiun untuk makan malam. Berhenti, ya udah saya bangun. Saya tidur lagi ketika bis jalan. Baru jalan berapa saat, suara itu kipas angin bisa lepas. Saya nggak tahu dari bagian mana, kena pangkuan saya. Wih, saya kaget betul, lagi tidur. Saya sudah diajar dari banyak hamba-hamba Tuhan. Kalau ada apa-apa gitu, Tuhan pasti mau bicara kepada kamu. Sambil ngantuk-ngantuk saya bilang, Papa, jadi saya disuruh apa? Saya dengan agak ngantuk-ngantuk, ada sesuatu aku mau katakan. Oh ya sudah, kalau gitu saya siap, berarti suruh melayani. Nggak cuma dari pernikahan saja. Tidur lagi, habis ngantuk. Saudara, begitu mau lewat Solo, saya ingat betul karena Solo sudah dilewati, karena berhenti sebentar, saya melek sebentar ke Solo. Jalan lagi. Toto koper dari atas dengan toko perempuan jatuh, itu ke pangkuan saya. Itu saya melek, saya nggak berhenti lagi, saya takut Tuhan marahin. Koper dijatuhin. Saya dari mana koper ini? Saya diam aja, tapi saya nggak dengar suara apa-apa. Saya pikir berarti saya mau pelayan. Tanggal 31 Desember ada doa malam di Bukit Doa Ungaran, saya ikut. Nah, di situ saya ketemu Dr. Lukas dari Kudus, itu mantan ketua Sinode GKI yang pertama sebelum Pak Adi. Dia bilang gini, Den, dia mau sadar. Kenapa Om? Saya panggil dia Om Lau. Kamu harus ke Tiongkok. Hah? Padahal dia nggak tahu saya dapat pernyataan itu. Ke Tiongkok Om sama siapa? Ada Vincent Eng. Dia itu penginjil Malaysia yang lagi dilawat Tuhan. Ada satu perguruan tinggi di Shanghai. Om, jangan saya Om. Saya bilang gitu. Kemana saya nggak ngerti bahasanya? Nggak apa-apa nanti. Vincent itu yang terjemahkan kamu. Terus datang Pak Samuel Alkana cerita. Dan kamu mesti pergi. Mereka nyediakan uang tiket semuanya. Itu perginya akhir Januari, pas tahun baru Imlek. Waduh, saya takut betul, saudara. Bagaimana berangkat? Nah, itu contohnya. Akhirnya Tuhan bawa saya betul ke Tiongkok. Tahun 82 itu. Jadi, ayo kita belajar mendengar suara Tuhan. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Papa pasti akan bicara kepada kita. Percayakan hal itu? Sudah, nggak usah pakai macam-macam. Hati aja siap. Ini aku Tuhan, ini aku. Terakhir, Yeremia 18. Saya lihat contohnya. Yeremia 18. Mudah-mudahan contoh ini akan membuat kita makin sadar bahwa kita perlu Dia dalam hidup ini. Ayat yang pertama. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Enak bukan? Papa bicara enak sekali. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan apa? Memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Kira-kira bagaimana sih menurut saudara Yeremia dengar suara Papa itu? Apa gini? Hai Yeremia, pergilah kamu. Enggak, itu wayang kalau main begitu itu. Bukan saudara. Pasti dalam hati lembut saja, Yer kamu pergi Yer ke rumah tukang periuk. Kalau kita mendengar kata gini, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Logikanya apa? Di rumah tukang periuk itu paling tidak ada persekutuan kayak sekarang ini. Lalu ada yang khotbah. Kan gitu bukan bayangannya. Atau ada kebaktian. Atau ada KKR lah. Paling tidak begitu. Nanti saudara baca sampai selesai. Nggak ada apa-apa di rumah ini. Lihat ayat 3. Saya bersukan ya. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada. Bahkan nyanyi aja nggak ada. Orang sembahyang juga tidak ada. Karena dia cuma sendirian di rumah itu. Ngerjakan sebuah bejana. Jadi di mana firmannya? Kan Papa bilang aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku di sana ya kepada kamu. Jadi apa yang dilihat? Tuh bisa bicara dalam hati. Ayo kita belajar dengan cara gampang. Jadi Papa akan tetap bicara kepada kita karena kita anak-anaknya. Mau mengalami percaya mulai hari ini kita bisa? Pasti bisa. Untuk apa saja Tuhan mau kerja. Karena konsep ini kita harus belajar dia itu sahabat. Yakinkan dia itu sahabat kita. Dia aja ngakui itu lagunya itu Russell Houston, I'm a friend of God, itu bagus sekali.
Ayo kita menghampiri Tuhan.